Nah itu tuh pas waktu aku pertama main ke TikTok langsung dikasih orderan yang benar-benar dahsyat banget gitu kan Om. Jadi di situ aku belajar ternyata ya kita harus bermain di semua kolam juga karena kadang-kadang umpan setiap kolam itu beda-beda, beda-beda ikannya juga kan Om. Dan bintang tamu malam ini ya, adalah Iya. Ardi. Oke, snack. Mana snacknya Om Ardi? Oke oke. Sambal Pok Suri mana? Tolong keluarkan Om. Ada. Iya iya. Apa kabar nih Om Sugeng, Cirika, apa kabar nih ya di malam ini ya? Mantap. Mantap, Mantap. mantap. Suaranya jelas, jelas. Jelas. Oke, kita sebelumnya mau perkenalkan diri dulu ya. Satu-satu deh ya. Halo, nama saya Jonathan Om Botak. Ya, biasa dipanggil Om Botak, padahal nggak botak. Saya juga bingung kenapa pada panggil Om Botak. Ya, saya suka sharing di Instagram, TikTok. Terutama sekarang lagi getol di YouTube ya, lagi bikin banyak konten grebek ya. Nah, kalau teman-teman yang nonton malam ini dan teman-teman nanti tertarik dengan jarinya Om Ardi ya, coba nanti komen. Saya next akan grebek tokonya Om Ardi. Nah, ya grebeknya apa? Kita akan lihat ordernya yang luar biasa banyaknya ya. Menurut isu kalau ke sana saya udah nggak bisa jalan karena lantainya udah penuh dengan pakan. Tapi mungkin Jangan itu gitu. cuma isu. Informasi ya. Oke. Ya. Iya. Oke. Ya. Iya. Oke, silakan Om Ardi, bintang tamu kita pada malam hari ini. Silakan memperkenalkan diri Om. Oke, nama saya Ardi. Saya owner dari Oke Snack. Sama Om Botak udah beberapa kali ketemu dan semoga jadi teman yang baik ya. Sama Cirika juga, ini aduh Cirika hebat banget. Banyak ilmunya bermanfaat banget. Om Sugeng juga, Om Sugeng mana nih? Iya, Nah, Om dia. Sugeng juga asik banget. Ini teman-teman asik semua nih malam ini. Oke. Iya, Ya. gimana Om? Nah, jadi buat teman-teman yang udah nonton ya, belum follow Om Sugeng, belum follow Rika, apalagi belum follow Oke Snack itu kalian keterlaluan ya, karena kita bakalan share daging malam ini. Jadi wajib follow dulu ya. Ilmunya gratis, tapi cuma follow aja ya. Oke. Kalau udah follow, silakan di like 10 postingan terakhir ya. Spam like. Iya. Ya karena masih berlaku nggak ya spam like ya Om Ardi ya kalau di Instagram? Di Instagram ya enggak. Berlaku sih, maksudnya ada yang spam gitu memang. Ada yang spam ya? Cuma tapi kita nggak ngelakuin itu sih Om. Nggak aku ya iyalah, orderan Om Ardi udah banyak, apa yang minta spam like? Oke. Ada yang bilang, Widi ada bisnis bareng Bram, salah. Nggak ada bisnis bareng Bram di sana. Nanti ya next time. Ya ini bukan bisnis bareng Bram ya. Ini bintang tamu kita Om Ardi. Oke. Mungkin boleh diceritain sedikit background Om Ardi, buat teman-teman ya, maksudnya sejak kapan jualan snack, terus jualannya di platform mana, apa inspirasi dari nama tokonya seperti apa? Silakan Om. Oke. Nah, aku berawal usaha steak ini tahun 2010 nih Om. Nah, terus tahun 2010 itu memang lagi hype-nya makan makanan pedas gitu ya, kayak maici kayak gitu-gitu ya. Ya. Nah, terus aku memang hobi makan juga kan, makanya badan kayak gini gede kan. Oh, enggak lah, itu masih slim Om, slim gitu. Oke. Nah, jadi karena berawal hobi makan, jadi aku pikir ya udahlah, standar banget ya, tadinya semua orang pasti makan gitu. Ya udah aku coba peruntungan ke makanan ini kan, dan aku ngelihat kebutuhan aku setiap tahun pulang ke kampung itu kan butuh oleh-oleh.
Nah, ada kayak tempat favorit aku yang kalau setiap aku pulang tuh, aku tiap hari harus singgah ke situ dulu tuh beli oleh-oleh gitu kan. Dan jadi ini ya, jadi alasan ya udah tiap tahun nanti aku bawa oleh-oleh aku sendiri aja gitu. Oh, iya. Tapi Nah, terus belanja oleh-oleh Jakarta itu, Jakarta nggak ada sesuatu barang yang khas ya Om ya sebenarnya. Kalau mau ada dibawa poksur, pulang. sambal poksur. Wah, nanti dulu jualannya Om. Iya iya. Iya makanya kita ngambil khas oleh-oleh Jakarta itu kayak nama juga kan poksur udah mewakili Jakarta juga kan. Kayak Iya. gitu. Nah, terus pas tahun 2012 kita coba ke website, ternyata gagal website kan. Terus pas tahun 2014 coba lagi bangun jualan di website juga nggak jalan juga. Tapi dari 2010 sampai 2000 sebelum pandemi itu offline-nya bagus gitu Om. Jadi jualan offline terus. Nah tahun 2017 aku buka di Shopee. Tapi sebelum aku buka di Shopee itu aku udah buka di Tokopedia. Iya. Cuma Tokopedia tahun berapa ya? 2015-2016 lah kayak gitu. Cuma aku iseng-iseng aja, nggak fokus jualan di situ gitu kan. Karena yang offline-nya juga itu terlalu bagus ya. Jadi udah comfort zone juga di offline gitu kan. Nah tahun 2015 aku masukin ke kayak supermarket gitu, dan itu juga bagus, responnya bagus banget gitu kan. Nah pas tahun 2020 apa 2019 ya pandemi itu Om, baru aku banting setir ke online karena ya udah toko offline aku tutup juga gitu kan di mall-mall gitu. Nah terus udah nggak ada pilihan lain, aku harus banting setir, kumpulin semua barang-barangnya bawa pulang ke rumah, dijualin di rumah gitu. Jadi itu awal mula Okesnek itu berjualan online ya, bisa dibilang ya, walaupun Okesneknya udah dari tahun 2010 gitu ya Om ya? Iya, 2010. Nah, Om kan ini Okesnek kan berjualannya kan paling ramenya kan di Shopee kan ya Om ya. Nah ini kita malam ini mau bahas Shopee dan TikTok ya, plus minusnya, pengalamannya dan lain-lainnya. Jadi buat teman-teman yang di sini follow dan tanya bisa di topiknya apa sih, kita mau bahas Shopee juga mau bahas TikTok, bilang plus minusnya ya. Nanti kita compare dari pengalaman kita masing-masing, atau ada teman-teman yang mau nanya ya. Kebetulan di sini ada Om Ardi udah lumayan ya. Ada kedua platform. Drika nih. Wah ada Drika nih ya. Drika. Dadah Drika. Ya. Udah kangen belum sama Om Ardi? Kalau kemarin baru ketemu nih. Iya kemarin ketemu seharian. Mantap. Wah ada Om Erik Rahman. Apa kabar Om? Ya. Iya. Ya. Kamera Cik Rika hilang. Sinyalnya Ya. Rika. Iya. Loh, Burhan udah didadain tadi loh sama saya. Gimana sih Om Burhan? Kita udah dada kok ya. Iya. Om Burhan kita dadain lagi. Halo Om. Ada Om Burhan ya. Okay. Yuk ke pantai lagi Om, pantai. Kita pantai. Iya, benar. Iya. Iya. Nah, kalau misalnya boleh diceritain Om, dari Om Ardi ya, malam ini berjualan di Shopee-nya tuh udah sejauh apa, dan lalu kemarin itu sempat join di TikTok dan seperti apa Om? Boleh sedikit aja Om, teaser aja. Iya. Nah, jadi kan pas waktu pandemi itu kan kita banting setir ya, dari offline kita karena banyak tokonya tutup, offline-nya tutup. Akhirnya aku harus pikir jualan di Shopee gitu kan. Nah, waktu saat itu memang Shopee juga kayak produk laku itu kan nggak semua Om, hanya beberapa produk aja sebetulnya yang laku gitu kan. Sementara barang yang laku offline sama online ini kan beda gitu kan. Nah, akhirnya aku
inilah maksudnya cari tahu gitu ya biar bisa jualan semua produknya gitu. Nah akhirnya dalam waktu singkat gitu aku rubah mindset, rubah semua, rubah anak-anaknya juga, semua tim aku briefing terus gitu. Akhirnya dalam waktu 3 bulan kita jadi juara di Shopee dan seller penjualan terbanyak gitu kan. Nah terus pas pas itu juga dukungan dari Shopee juga luar biasa juga ya, maksudnya mereka benar-benar mau bantu UMKM juga gitu kan. Nah terus pas udah tahun 2002 ini, nah itu tuh pas waktu aku pertama main ke TikTok langsung dikasih orderan yang benar-benar dahsyat banget gitu kan dong. Jadi di situ aku belajar ternyata ya kita harus bermain di semua kolam juga, karena kadang-kadang umpan setiap kolam tuh beda-beda ikannya juga kan Om. Jadi ya buat kita juga jangan satu channel lah kayak gitu, tapi sama-sama harus sinergi lah, sama-sama oke kok gitu. Shopee oke, Tokopedia oke juga, terus Lazada semua, TikTok juga oke ya kan. Yang penting kita tahu cara mainnya Om, benar ya. Yang penting setiap platform itu cara mainnya berbeda gitu. Nah, kalau menurut Om Ardi kan udah sempat jadi top seller lah buat snack ya bukan udah sempat dan masih ya masih menjadi top seller snack ya teman-teman. Kalau cari snack ya di Shopee ya, itu kalau teman-teman merem aja ya, coba di search snack apapun ya, itu minimal pasti dapatnya tokonya Om Ardi ya oke snack ya. Nah ini di Shopee ada top seller, di TikTok juga top seller ya, dan ini sebenarnya sebuah fenomena yang cukup langka Om, karena jarang ada seller yang bisa rame di setiap platform. Nah ini kalau Om udah rasain tuh apa sih algoritma perbedaannya gitu di kedua platform itu, dan gimana sih tipsnya? Pasti teman-teman di sini tuh penasaran ya, apa sih bedanya Shopee dan TikTok? Oke. Ini aku yang jawab nih, nggak usah Karika atau Om Sugeng nih. Enggak dong, kan Om Ardi bintang tamunya. Kita nanti pasukan hura-hura. Iya. Nah, jadi aku kasih tahu ya Om ya, strategi kita jualan di TikTok ya. Ya tapi aku takut juga salah nih, tapi ya ini yang aku jalanin gitu ya. Kita tuh harus bikin konten tuh yang jangan yang hard selling gitu Om, yang soft selling aja. Jadi orang nggak tahu itu kita jual, tapi orang pengen beli gitu kan, itu soft selling. Nah, kalau hard selling tuh orang kayak jualan mulu gitu kan, kayak males gitu, dia skip nanti kontennya di skip. Nah sementara TikTok itu semakin lama dilihat, semakin semakin orang itu dia akan dibagi ke yang lain-lain gitu kan. Nah jadi soft selling orang sangat suka gitu. Contoh soft selling itu kita bikin konten storytelling, terus pengalaman kita zero to hero, terus sharing dulu, selling kemudian gitu kan, terus edukasi produk. Nah itu testimoni, tapi testimoni itu yang honest review gitu, jangan yang ini bagus, enak apa sebagainya, itu kayaknya orang nggak suka gitu. Apalagi endorse kan, orang pikir pasti dibayar, pasti bilang enak kan kayak gitu kan. Jadi ya jangan nambah-nambah banget lah kalau kita endorse kayak gitu kan. Terus bagi-bagi giveaway gitu Om. Nah, terus kita juga ide-idenya ya scroll lagi, lihat mungkin udah pernah ada yang bikin atau bagaimana, tapi ya jangan sama dengan konten orang juga kan gitu. Terus kita bikin konten itu jangan jualan melulu, jangan jualan ya tadi, bagi soft selling juga, bagi edukasi segala macam kan. Terus ajak audiens kita berinteraksi, kita tanya sama dia, abis ini aku bikin apa lagi guys gitu kan. Kayak gitu. Terus kalian suka yang mana gitu, tanya sama customer kan, nanti itu akan terbangun kayak dia pengen jawab gitu kan. Terus tanya lah se customernya, kalian dari 2 produk ini kan suka yang mana, kan udah pernah coba yang mana, kayak gitu. Kita tanya ke audiensnya gitu kan. Terus pakai sound yang lagi trending atau viral, tuh udah wajib banget, karena trending itu lagi dibuster sama si TikToknya kan gitu. Terus upload konsisten Om. Jadi kalau misalnya mau bikin TikTok pertama nih ya, banyak banget ke aku nanya gini,
gimana sih bikin TikTok pertama gitu kan, biar bisa bagus langsung gitu kan. Nah, jadi tuh kita jangan bikin TikTok dulu Om. Bikin video dulu sampai 21 video. Nabung dulu nih kontennya, nabung. Nah, udah jadi 21 video. Upload sehari 2 kali, 3 kali, cepet-cepet uploadnya gitu. Jadi pas nanti orang lihat itu dia nggak kayak satu video baru gitu kan. Kayak orang, apa sih ini gitu, konten bagus juga kalau kayaknya baru mulai banget deh ini. Kayaknya ngapain gua follow gitu kan. Tapi kita harus dengan cepat dalam seminggu itu 21 konten itu udah kita upload. Nah, terus setelah 21 video itu baru kita bikin satu hari satu kayak gitu. Jadi orang mau pas nge-scroll gitu, oh dia udah banyak kok videonya, 21 itu udah enak gitu, udah 7 baris gitu kan. Nah, jadi kayak gitu sih Om, bikin videonya 21 dulu baru kita buat TikToknya gitu. Nah, terus uploadnya konsisten tadi ya 1-2 video sehari untuk pertama. Terus kalau udah banyak videonya itu baru 1 video sehari. Nah, terus sertakan hashtag yang lagi booming, yang relevan juga dengan apa yang kita buat. Kalau TikTok kayak gitu Om. Oke. Apa kita lanjut ke Shopee nanti dulu? Iya. Teman-teman kalau mau nanya-nanya boleh ya? Boleh banget. Boleh banget. Ya, ini coba pertanyaan. Takut salah nih Om. Ya? Aku jadi takut salah karena itu ya kan cuman menurut aku doang, belum tentu benar juga gitu. Ya, menurut saya pengalaman adalah yang terbaik, kan Om udah pengalaman, nggak asal ngomong. Nah, jadi kalau boleh dari pertanyaan saya, kalau boleh spill orderan paling banyak di TikTok hari berapa Om? Paling banyak ya. Aku tuh baru buka, sebetulnya kan gini ya, pengalaman aku ya main TikTok itu kan udah lama ya. Maksudnya 3 bulan sebelumnya aku udah main, tapi kan yang pegang bukan aku gitu kan. Itu berdarah-darahnya parah banget Om gitu. Sampai tim aku yang jadi apa gitu kan, jadi macam-macam kayak gitu kan. Terus jadi yang manjat-manjat pohon gitu kan, terus jadi badut, jadi lari-lari tukang sayur kayak gitu tuh semua udah Om gitu. Nah, terus karena pas aku lihat ini kita semakin hari mau kemana gitu kan arahnya gitu kan, sampai yang kerja kan ponakanku kan, pas dia resign aku pusing banget karena aku juga nggak nyaman banget sama main TikTok gitu kan, maksudnya pada umur aku juga gitu kan. Akhirnya aku turun sendiri gitu. Pas aku turun itu baru sebulan langsung 50.000 follower masuk. Dan 10 hari aku mainin 10 hari aku mainin tuh langsung dapat paket 5.000 paket seminggu, terus seminggu 5.000, besok 5.000, besok 5.000. Aku sampai aduh apa nih, sampai aku tuh mabok sampai karyawanku juga nangis gitu. Ini kita besok masih begini. Diapain Om karyawan nangis? Diapain Om sampai nangis Om? Karena paket itu nggak habis-habis gitu. Dia pikir ini cuma 1 hari kayak campaign kembar gitu atau 2 hari kan. Dia pikir besok ada lagi, besok ada lagi. Ini kapan habis? Kapan kita mau istirahat? Kapan kita kaget gitu Om, nggak siap gitu. TikTok itu memang parah banget kalau ngasih sampai kita nggak siap gitu. Makanya langsung viral kan juga gitu kan. Jadi semua langsung gabung jadi affiliate juga pas lagi konten kita lagi ini, dan di booster terus habis-habisan FVP terus apa yang kita buat udah. Aku juga sampai bengong. Nah, ini kan tadi kan Om cerita ya, waktu dipegang ponakan kan gitu-gitu aja. Waktu dia resign, Om pegang, malah jadi viral Om. Iya. Ini sebenarnya Om ini ada rahasia apa nih Om di Om Ardi ini sampai bisa bikin viral, sampai bikin adminnya nangis gitu ya? Enggak, kalau rahasia nanti kita buka di kelas Om, jangan di sini. Oke. Iya, karena di sini kita meditasi yang cuplikan aja, bener nggak Om? Ya, kan? Kita nggak janjian loh ya. Kita racunin di kelas. Mantap. Tapi langsung yang nanya banyak banget sih Om. Boleh nggak satu konten diupload di TikTok dan di Shopee atau MP lain? Kalau konten bisa, tapi jangan bisa, tapi jangan kita spesifik untuk satu konten. Misalnya kita bilang TikTok kayak gitu, itu nggak boleh upload di Shopee gitu, nggak boleh. Atau kita
upload di IG nanti nggak naik juga. Mereka nggak mau, mereka sensitif untuk mempromosikan platform-platform lain gitu. Jadi kita bikin yang tidak menjurus ke satu Shopee doang atau TikTok doang kayak gitu. Kita juga upload semua kok. Satu video kita upload ke semua juga. Gitu. Wow, oke. Ini banyak banget ya Om. Ini teman-teman kalau mau ya, kebetulan si Om Ardi sih belum ada apa Instagram khusus ya. Dia pakai Instagram toko ya. Tapi teman-teman bisa lihat tokonya lah. Tokonya kalau orang Inggris bilang legit ya, bukan kue ya, bukan kue legit ya. Tokonya maksudnya terpercaya gitu bahasanya guys ya. Ya. Apalagi kalau lihat paras mukanya, wah itu ciri-ciri orang sukses kayak gitu kalau teman-teman lihat tuh ya. Bisa aja sih. Oke. Ya, kalau mau konsultasi silakan. Tapi jangan chat di Shopee-nya ya, pusing nanti admin Shopee-nya ya. Iya. Oke. Kalau pasang iklan di TikTok atau Shopee perlu nggak? Wah, ini coba iklan di TikTok dibahas sama Om Ardi, kalau iklan di Shopee sama Om Sugeng, silakan Om. Oke, iklan apa nih? Iklan. Om Sugeng dulu ya. Iklan di TikTok Om dulu lah. Om kan utamanya. Kalau Iya, TikTok kebetulan ya Om, kebetulan aku tuh kan memang dihubungin ya sama si TikTok gitu kan. Terus kita buat deals. Maksudnya aku mau konsisten gitu kan. Maksudnya ya sebetulnya TikTok tuh undang aku juga, makanya juga bisa laku juga cepat kan. Mungkin mereka udah lihat kita di mana. Ya. Sampai TikTok undang Om Ardi ya, bukan sembarangan. Aku langsung dikasih RM, makanya beda gitu mungkin prosesnya ya kan. Jadi waktu jadi orang dalam dong Om. Jadi kalau Om bilang mau tapi perjuangan kita juga. Iya, tapi kita berjuang juga Om, bukan ini kan. Kayak aku bilang kan udah sampai berdarah gitu kan. Gitu. Iya, jadi karena mereka juga sebetulnya TikTok juga bilang sebetulnya kalau kasih kesempatan Okesnek ini kan Okesnek ini baru kan di TikTok gitu. Mereka juga nggak berani yang ekstrim sebetulnya. Tapi aku bilang kalau aku dikasih kesempatan aku nggak pernah sia-siain gitu kan. Karena kesempatan dikasih, iya. Jadi aku nego lah gitu kan. Tiba-tiba makanya dikasih 5.000 paket sampai 10 hari itu. Jadi benar-benar dia challenge aku gitu. Maksudnya kalau kamu dikasih beneran banyak, kamu sanggup nggak? Sanggup, aku bilang. Tunggu. Aku juga. Ini 5.000 paket dalam 10 hari atau 5.000 paket sehari selama 10 hari? Per hari terus selama 1 minggu. 35.000 paket. Kali seminggu 10. Tuh 35.000 paket. Enggak, 30 seminggu tuh 35.000 paket, Om. Wah. Makanya aku mabok. Makanya aku mabok. Langsung langsung banyak tuh. Aku aja sampai aja aku yang supplier aku aja sampai yang UMKM sampai kaget gitu. Misalnya tiba-tiba mereka 5 orang suruh aku bilang tambah karyawan 10 lagi deh, 5 lagi buat ngejar paket aku gitu kan. Mereka juga bingung gitu, tiba-tiba semua nggak usah, mereka juga si jasa kirim aja sampai bengong gitu. Ini ada apa, kemarin sepi, hari ini udah langsung naik gitu kan. Gitu Om. Ya. Jadi ada berapa admin yang nangis Om waktu itu? Nah kebetulan kita juga itu kan masih pakai adminnya kan 2 Om. Jadi biasa tuh slow orderan banyak, maksudnya orderan paket itu kan nggak banyak tapi omsetnya yang gede gitu kan, basket size-nya gede gitu. Nah tiba-tiba 5.000 itu bukan paket yang misalnya satu orang beli banyak-banyak, enggak Om gitu. Beli paketnya yang kayak tau lah kalau lagi campaign kan, paket 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1 gitu kan. Waduh. Nah di situ itu kita nggak ini, makanya tiba-tiba harus ini gitu, harus berombak semua. Basket size-nya satu paket berapa di TikTok kemarin tuh yang pas rame itu? Yang kayak waktu semacam 5.000 itu rata-rata 1 Om. Rata 1, 2, 1, 2, 5, 3 gitu. Nggak ada yang banyak. Tapi kan kita harus kerjanya banyak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Tapi ya tapi dulu pas awal-awal TikTok juga, Shopee juga kayak gitu Om. Pas awal-awal orang beli 1, 1, 2 kayak gitu. Terus lama-lama campaign pun orang beli nggak 1 sih, lebih dari 1 karena mungkin udah tahu barangnya juga gitu kan.
Itu. Sebetulnya kita famous itu bukan karena kita masuk Shopee udah langsung famous sih Om. Kita udah duluan famous Om. Dari kita jualan. Saya tuh belum kali. Ya, tapi memang benar Om. Aku tuh udah duluan famous di offline gitu. Kalau Mardi itu sangat famous. Ya benar, maksudnya produk ya, bukan aku ya. Maksudnya produk aku tuh udah duluan famous di offline gitu kan. Jadi pas kita masuk ke online itu mereka udah kayak udah trust gitu, udah tahu gitu. Oh, malah rata-rata kan pada nanya gitu kan. Maksudnya chat kita atau misalkan ketemu kita di kayak Google apa gitu kan. Sekarang waktu pandemi tutup ya iya kita langsung aja jualan di Shopee gitu. Justru mereka itu yang bantu banget lah. Pelanggan-pelanggan yang udah tahu kita gitu. Dan aku juga bisa dari offline itu kan bisa belajar target market yang beli siapa. Kalau di online kan hantu Om. Hantu ya? Hantu kan. Kita mau komunikasi sama dia nggak bisa, lihat pun nggak tahu kan. Siapa yang beli pun nggak tahu kan. Umur berapa, untuk apa. Jadi aku belajar dari orang datang ke toko aku lah. Misalnya mereka buat apa. Pasti aku datang itu pasti aku tanya. Mereka buat apa, aku sapa lah kayak gitu. Pasti ada yang aku tanya-tanyain gitu. Dan di situ mempengaruhi untuk langsung tembak siapa yang beli di situ di online gitu. Gitu. Wow, keren. Jadi pertanyaannya Om, kalau di TikTok perlu iklan atau enggak? Kalau di TikTok ini nih ya, sebetulnya kalau dibilang perlu sih perlu. Tapi kalau memang kita bisa organik ngapain iklan Om? Wah, ini pemain organik. Jadi itu ya Om ya, yang penting jadi gini Om, kalau kita mau dorong ya, perlu misalnya gini ya, kalau aku bilang konsep iklan ini ya, mungkin awal-awal kalau misalnya mobil itu berhenti, ya perlu dukungan untuk orang dorong kan, dorong rame-rame gitu, benar nggak? Benar ya? Nah, tapi kalau udah jalan ngapain lagi didorong Om? Kan perlu bensin Om, perlu bensin juga. Iya, tapi kalau misalnya mobil itu berhenti, kita dorong rame-rame. Nah, dorongan itu tuh kayak iklan gitu Om. Tapi kalau udah jalan nggak perlu lagi didorong, mainin cara-cara yang lain ya kan? Gitu. Jadi aku bilang kalau pertama mungkin kalau orang yang susah-susah banget untuk naik, ya nggak apa-apa sih iklan gitu. Tapi kalau udah lama-lama, kalau kita udah punya konten-konten yang bagus, yang nanti ya ngapain lagi gitu? Kayaknya ngapain gitu? Maksudnya tanpa iklan juga udah organik udah bagus kan gitu. Tapi kalau lain Shopee ya, kalau Shopee ya pemainnya iklan semua ya gimana semua orang pakai ya, tapi gitu saya nggak sepenuhnya setuju loh Sugeng tentang statement Mardi. Ini adalah orang yang orderannya udah 5.000 sehari ya, sampai adminnya nangis ya, dia bilang dia nggak perlu iklan ya kan. Nah, tapi kan tadi Om gini, kita kan ada negosiasi kan, ada negosiasi sama RM Om. Kalau saya bisa jualan kayak gini, ya kita kalau misalnya 5.000 orderan kita mau iklan dong, mau berapa iklan segitu? Kalau itu udah beda Om. Itu teknik negosiasi Om. Benar nggak? Ya kita maunya ke mereka bagaimana, mereka mau bisa buat viral kita gimana? Karena mereka juga perlu misalnya konten kita itu untuk mereka viral perlu mereka kan. Jadi win-win solution lah. Kita mau jualan, mereka mau TikTok juga naik kan dengan apa yang kita jual kayak gitu. Beda sama Shopee. Kalau Shopee mainnya beda lagi gitu. Gitu. Kalau Shopee itu harus ikut kelas Om Botak baru mantap. Oke, ya. Nah, kalau menurut Om Sugeng gimana Om? Iklan atau nggak iklan Om? Di Shopee. Kalau kan? di Shopee saya rasa harus iklan ya, karena eranya sudah beda. Mungkin TikTok masih baru, itu seperti Shopee dulu awal-awal kita nggak harus iklan. Nah, tapi semua marketplace kalau sudah agak berumur, mereka butuh pemasukan. Dan sebenarnya iklan juga satu parameter bagi marketplace untuk screening juga ya, untuk mereka filtering kira-kira nih penjual yang kompeten yang tetap bertahan yang di mana. Karena kalau usahanya grow kan pasti ada budget untuk iklan. Nah, jadi itu juga salah satu untuk filtering ya. Kalau yang dibilang Om Mardi memang benar, di TikTok karena masih baru, dan itu tadi kan 1 minggu ya 5.000. Nah, habis itu tetap banyak ya Om Mardi ya, berapa? Iya, habis itu enggak banyak sih, 1.000 palingan.
Nah, Waduh, nggak banyak es. Ya, nggak banyak, Tapi kan 1.000. Enggak 5.000 juga Om, maksudnya nggak terus-terus 5.000, 1.000 ya. Ya, nggak banyak lah. itu. Ya, 3.000 ya. Siapa yang teman-teman bilang 1.000 tuh banyak? Coba komen di sini. Iya, siapa yang 1.000 bilang banyak berarti belum belajar dari Om Ardi. Iya, Kan nanti kita TikTok masih ajarin, baru, nanti ya. kita ajarin. Iya, kita belum tahu nanti kedepannya kan gimana. Dan ini kayak tadi Om Ardi bilang harus famous dulu. Nggak semua toko dapat privilege seperti tempat Om Ardi. Tapi ini menunjukkan ada juga yang bisa seperti itu ya, Om Ardi ya. Yes, Jadi benar. bisa 5.000 dengan organik. Jadi kalau saya sih dari sisi Shopee tetap iklan, walaupun memang tidak semua produk diiklanin ya. Kalau tokonya semua hanya iklan ya susah. Kayak tadi Om Ardi bilang, berarti semuanya harus didorong, bahaya, mobilnya mogok semua. Iklanin memang produk-produk yang perlu untuk diiklankan saja sebagai penahan posisi ya. Karena kalau organik, ya teman-teman yang udah main di Shopee pasti tahu ya, organik yang bisa bertahan sangat lama harus sudah terjual paling nggak 10.000 lebih. Itu mungkin organiknya sangat kuat. Tapi kalau yang di bawah 10.000 ya siap-siap aja, nanti juga banyak pesaing yang bisa masuk ke area itu. Jadi kalau saya sih tetap saranin iklan. Iya. Ya sama ada Bro William tuh. Halo Om William. Ya 1.000 banyak banget tuh. Kayaknya kenal sama Om Ardi nih. Iya. Ya sama aja Om, maksudnya untuk untuk Shopee dengan TikTok ini harus sinergi Om. Nggak ada yang misalnya harus Shopee atau TikTok, nggak, beda ininya. Jadi kalau TikTok itu ajang untuk orang mencari hiburan kan Om. Pas dia lagi pengen cari hiburan gitu ya, ketemu produk kita, beli gitu kan. Benar nggak? Iya. Jadi kalau TikTok, kalau Shopee itu kan orang memang cari produk, dia cari keyword gitu. Makanya kalau strategi Shopee itu ya harus judul dengan foto yang bagus, deskripsi ya kan, terus katalog produk yang bagus, terus yang kayak ya banyak hal lah yang misalnya kayak dikasih voucher atau apa kayak itu. Orang kalau Shopee itu udah tahu itu jualan, orang hatinya itu nggak kayak jualan mulu. Tapi kalau TikTok itu nggak, orang tuh mau cari hiburan kayak gitu kan. Makanya kayak tadi kenapa kita nggak mengandalkan iklan, karena kalau influencer mengandalkan iklan, ya buat apa dia jadi influencer Om? Benar nggak? Dia udah famous di YouTube misalnya kan, misalnya kayak Tasya Parasha lah gitu. Terus dia masuk ke TikTok, masa dia mau bilang saya harus iklan? Ngapain? Dia aja juga udah dikenal gitu kan. Lihat dia juga udah langsung follow Om. Nah makanya kita punya positioning juga, kita udah terkenal di Shopee kan Om. Bisa aja kan. Bentar dulu. Nanya dong, ini kalau Shopee-nya paling banyak berapa? Aku Shopee paling banyak tuh 6.000. Tapi itu nggak tiap hari sih. Cuma campaign besar aja 6.000. Wih, ada Om Rio Gandhi. Halo Om Rio. Tapi kalau Shopee itu stabil terus, nggak turun-turun, nggak naik-naik, nggak turun-turun gitu aja terus. Ya cukup lah buat tim ya. Iya. Nah, tapi ini Om Ardi juga keren ya. Orderan 5.000, adminnya cuma 2 Om. Efisien banget ini. Makanya nangis. Ya nangis lah 2 orang. Yang ngepaknya bukan 2 Om, aduh yang ngepaknya itu yang kayaknya. Ngeprintnya aja nangis. 33 Om, karyawan 33. Belum yang ini, yang masak sambalnya itu tuh berapa orang tuh ya? Oh itu beda. Itu beda. Kalau yang sambal udah produksi beda. Itu nggak masuk ke dalam karyawan yang di aku yang 30 orang. Itu beda. Itu UMKM hitungannya beda lagi. Gitu. Jadi Rika, kesimpulannya apa Rika? Kalau dari pembahasan dua om ini, kamu bagian kesimpulan aja ya. Kesimpulannya kalau di TikTok harus jadi orang famous. Kayak Om Botak ini kan famous nih. Kalau aku nggak famous berarti nggak bisa jualan di TikTok dong ya? Oh gitu. Kesimpulannya kalau famous nggak perlu iklan.
Iya. Oh iya. Iya, kan nggak mungkin kalau paparazzi iklan di situ kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin Raffi Ahmad mau iklan di situ kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin Om. Jadi pasti TikTok yang mau nge-up dia gitu, pasti gitu. Gitu. Nah, jadi kan tadi kita udah bahas soal TikTok kan algoritmanya ya sedikit lah ya, spill dikit ya. Tapi nanti dagingnya ya teman-teman bisa tanyain ya, kebetulan nanti Om Ardi ini bakal ada di Bandung ya, tanggal 22 sampai 23 ini ya. Nanti bisa private mentoring sama Om Ardi. Kalau teman-teman ikut ke acara ya Shopee Expert Class yang kedua ya, batch kedua. Kita ini udah batch kedua ya di Bandung ya. Nanti tuan rumahnya ada Karika di sana. Ya, saya sama Om Sugeng juga, ada Om Ardi juga. Nanti kita bakal ketemu tanggal 22 sampai 23. Wah, nah ini ya, gabung sekarang di Marketplace Expert Class. Ya, teman-teman ini bisa cek informasinya di Instagram kita bertiga. Ya, kebetulan Om Ardi ini adalah batch pertama dari Marketplace Expert Class yang pertama. Jadi nanti Om Ardi bisa sharing nih Om. Dari yang pertama ini belajar apa Om? Dan apa yang udah diaplikasikan sehingga ada impact-nya ke tokonya Om? Gimana? Aku ya? Iya. Oh, yang waktu aku pertama kemarin ke Jogja ya? Apa yang di Shopee pertama itu? Oh, Tangerang ya? Wah, itu banyak. Aku pengalaman ikut yang expert class itu ya, itu aku pikir itu biasa aja ya pertamanya gitu. Terus aku pikir malah Om juga ngapain sih ikut lagi gitu ya, udah ini juga gitu. Terus aku ya udahlah aku ikut gitu, pengen ketemu dengan teman-teman di sana gitu kan. Nah, yang buat aku kaget banget ya, maksudnya yang sampai excited banget itu pas di bedah toko sih. Aduh, Kak Rika nih, makasih. Itu Om bisa langsung 2 kali lipat omset aku. Padahal 2 kali lipat. Iya, padahal Kak Rika tuh merendah banget. Udah tokonya udah bagus, ngapain lagi gitu-gitu kan. Padahal pas waktu aku di bedah toko sama Kak Rika tuh aku bersyukur banget. Untung kenapa nggak dari dulu aja ya dibedah gitu ya. Iya, jadi langsung aku punya toko yang satunya gitu kan Om. Bukan toko yang Oke Snack kan. Itu tuh karena kita harganya memang ikut naik karena harga minyak naik gitu kan. Itu udah nggak jualan seminggu Om. Terus di bedah toko akunya aku terapin juga ke toko yang aku satu lagi, itu langsung omset Om. Langsung omset gitu. Wah, ini bener nih aku bilang. Karena kan aku mainnya hampir sama-sama modelnya kan gitu. Kalau aku main gimana, main situ sama gitu. Terus aku rubah di situ, disentil dikit langsung mental deh Om. Yang toko satunya gitu. Kalau toko akunya 2 kali lipat gitu. Makanya aku bilang ya worth it banget lah buat ikut kelas ya. Maksudnya memang kita juga ada mentor ya kan. Ada guru, ada teman, ada komunitas. Ya kadang kita nggak tahu kan informasinya. Atau kita tahu tapi ya dikasih tahu lagi jadi ingat ya kan, seperti itu kan. Wah, itu langsung ada Karika nanti bedah tokoku babychoice.id. Oh, itu temanku tuh. Iya temanku Istia. Malam Istia, benar. Nanti aku ini deh, aku bilang ke Bu Mbak Cirikanya. Benar, ini temanku nih, Istia. Dia keren banget tokonya. Sama dia TikToknya juga keren banget, lebih keren dia kayaknya. Mantap. Nanti di Bandung ikut nih, Istia ya. Kalau seller kakap temannya kakap juga biasanya. Iya benar. Ini kakap dia, benar kakap dia. Shopee-nya juga keren banget kok, sama. Iya. Nah, nanti kita di expert class itu belajar apa aja Om Sugeng ya? Sebenarnya spesial ya teman-teman, karena ini kita batch kedua. Kemarin kalau kita yang di Tangerang itu hanya 1 hari. Tapi kita juga menerima banyak feedback bahwa dalam 1 hari itu dirasa kurang. Jadi ini spesial, ini untuk yang di Bandung kita akan 2 hari. Jadi benar-benar materinya bisa lebih dalam. Dari mulai kita nanti cari produk ya. Bagaimana kita bisa cari produk unggulan. Kemudian setelah itu bagaimana membuat toko kita ramai dikunjungi. Nah setelah ramai dikunjungi, kita pengennya juga ramai penjualan. Setelah ramai penjualan, kita pengennya itu continue. Continue salah satunya dengan iklan. Nah setelah iklan jalan, tentu saja kita nggak hanya berhenti di situ, tapi kita harus bisa membaca data.
supaya toko kita nanti kalau ada hal yang tidak diinginkan seperti tadi Om Ardi bilang tiba-tiba nggak laku 1 minggu, sebenarnya tetap pasti ada masalahnya. Jadi kalau toko turun itu biasanya nggak mungkin langsung dalam sesaat. Nah itu pasti ada penyebabnya, dan untuk mengobatinya pun juga perlu waktu. Kita nggak bisa kalau kita bedah toko kemudian dalam 1 hari langsung omsetnya balik, itu jarang. Nah jadi kita sih lebih banyak nanti memberikan fundamental untuk teman-teman bisa tahu kondisi toko teman-teman seperti apa. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan turun atau mungkin tiba-tiba naik, itu juga teman-teman bisa langsung istilahnya mengetahui penyakit di dalam toko dan mencari obatnya. Itu yang kita inginkan sih. Jadi kan kalau kita ini punya toko kan ya hanya kita yang bisa diandalkan terus ya. Kan nggak mungkin selamanya kita, misalnya tadi kita ada mentor, apa-apa tanya mentor, apa-apa minta diajari mentor, kan juga nggak mungkin. Nah kita pengennya dalam 2 hari itu kita bisa membekali, paling tidak untuk semua yang punya toko tuh bisa tahu kondisi tokonya sendiri dan bagaimana mengembangkannya. Sesuai dengan pengalaman kita yang sudah berjualan di Shopee, kebetulan kita sendiri startnya mungkin lebih dahulu daripada teman-teman, dan di sana kita akan sharing pengalaman. Dan yang penting ada networking. Jadi itu yang paling penting. Kayak tadi Om Ardi ini ada banyak hal yang saya pun banyak belajar dari Om Ardi, bagaimana mengembangkan toko offline. Nah, networkingnya ini yang saya rasa itu yang tidak bisa dinilai dari sekedar materi. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan potensi diri teman-teman dan mengembangkan jaringan, ini satu hal yang teman-teman pas untuk diikuti. Seperti itu. Nah, menurut Om Ardi, networking yang didapatnya seperti apa ya Om ya? Kan Om sebagai yang pertama. Waduh, aku aja Om ya, materi kemarin itu di Jogja itu kan Lazada ya. Iya. Tapi networking itu bukan cuma Lazada aku yang berkembang, justru malah ke semua usahanya gitu loh. Malah habis pulang dari situ aku kayak grow banget gitu. Sampai ya udah kalau mau sharing-sharing gini jangan tanggal ganjil Om, karena aku keluar terus tanggal genap lah gitu. Karena aku grow langsung yang dari networking itu tuh memang orang-orang yang sudah expert gitu. Maksudnya memang orang-orang yang udah jam terbangnya untuk usaha itu tinggi. Jadi kita dikumpulkan dengan satu kolam yang ikannya itu udah satu vibrasi sama kita. Jadi ya jadi kayak kita kayak gimana ya, kayak udah ada yang di atas kita yang bisa kita contoh gitu kan. Jadi bagus banget Om. Aku bilang ini memang harus ikut banget ya kalau orang-orang yang udah siap gitu. Kalau orang-orang yang baru mulai, belum ini ya jangan gitu, sayang aja gitu. Kalau yang udah memang punya usaha, terus usahanya pingin berkembang, pingin membangun jaringan networking dengan yang datang gitu ya, itu udah bagus banget. Satu vibrasi banget. Nanti pasti kita berkembangnya bukan hanya cuman yang kita pelajari, tapi kemana-mana gitu. Mantap ya, banget ya. Jadi siapa tahu berkembang juga nanti jadi YouTuber juga kan Om. Nah, ya. Om Adi kan siap nih TikToknya nih Om. Oke. Iya. Kak Rika belum ngomong nih dari tadi nih. Apa nih? Ayo Rika. Aduh, iya. Keluarin jurus-jurusnya ya. Tapi ini Kak Rika sebenarnya senjata rahasianya kita ya Om Sugeng ya. Jadi dari kemarin itu kan banyak yang istilahnya kan Kak Rika itu ya pasti sharing by Rika ini ya segala macem ya. Dan saya bilang sama Om Adi ya coba ngambil mentoringnya tuh sama Kak Rika ya. Pasti nggak inilah, pasti luar biasa impact-nya dan ternyata luar biasa. Jadi teman-teman ya jangan inilah ya, yang kita bawa mentor-mentornya itu memang udah spesialis di bidangnya, kita saling melengkapi ya, dari ini 2 hari ya, karena 1 hari itu nggak cukup ya, bahkan 2 hari pun kita mepet-mepetin supaya materinya itu penuh ya. Teman-teman pernah lihat bukunya nggak yang expert kelas yang satu segini tebal guys? Iya, tebal banget. Nah, kita kalau niat tulis materi sih luar biasa sih benar-benar ya. Itu baru 1 hari Om. Sekarang kan 2 hari. 2 hari lebih tebal lagi ya. Banyak lah bekalnya buat kalian semua. Ntar setelah workshop di rumah ngerjain sendiri, itu di toko ngerjain sendiri, banyak banget bekalnya buat bikin maju toko. Nah, kalau menurut Rika ya,
kenapa sih kita masih harus mempelajari Shopee ya? Atau kenapa nggak kita bikin TikTok aja sih sebenarnya menurut Rika gitu? Ya balik lagi ya, beda kayak tadi. Kalau TikTok itu kan orang datang buat lihat entertainment gitu, terus buat lihat yang lucu-lucu, ya dansa-dansa gitu kan. Tapi kalau di Shopee orang udah nyari produknya, misalnya oh saya mau belinya snack gitu kan, atau saya mau belinya pulpen gitu, dan seterusnya. Jadi beda banget antara TikTok sama Shopee. Nah, kalau ada peluang, kenapa kita nggak ambil gitu? Makanya kalau ada TikTok ya kita join TikTok, kalau ada Shopee kita join Shopee, dan kita tahu ya kalau Shopee itu kan marketplace nomor 1 di Indonesia. Iya, join lah Shopee, jualan di Shopee. Iya, nah ini ada Om Erik juga nih. Om Erik kemarin gimana Om setelah ngikut nih? Ya bukunya jadi kitab sakti buat seller ya. Ya. Sayang udah berempat nih, kalau saya mau invite live juga nih sama Om Erik nih, kita ngobrol-ngobrol. Udah lama Om ya. Kapan-kapan ini ya, kontak lagi Om. Kita ini. Satu hari terlalu cepat, pulang-pulang cari karyawan baru buat admin. Ini siapa Tata Laksana ya? Iya. Iya. Nah, jadi teman-teman tadi kan kita ada sempat bahas ya soal TikTok ya, dan sekarang kita juga bahas mengenai Shopee ya. Dan menurut saya juga benar ya, sesuai dengan kata Om Sugeng tadi, ada Om Marty juga sharing, Rika juga ya. TikTok sama Shopee itu berbeda. Kalau TikTok itu adalah social commerce, di mana kita social media, tapi yang kita bisa beli produk sana, tapi tujuan utamanya adalah social media. Sedangkan kalau Shopee itu kita bisa bilang adalah marketplace, di mana memang orang tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk belanja. Walaupun Shopee sebenarnya ada entertainment-nya juga, ya ada games, ada live dan lain-lain ya. Tapi itu memang masih belum menggantikan kalau menurut saya ya fungsi dia sebagai sebuah marketplace. Ya, jadi bedanya titik ininya ya, dan itu membuat saya cukup pede dengan bilang kalau memang saya disuruh pilih ya. Dari antara beberapa marketplace ya, misalnya yang ada sekarang, tapi kalau disuruh kasih dua pilihan, Shopee atau TikTok, saya akan pilih Shopee 100%. Kalau saya pribadi ya. Kenapa Shopee? Ya, kenapa Shopee? Nah ini sebenarnya ini yang menarik ya. Saya merasa kalau teman-teman mau sukses di TikTok, itu harus jadi atau harus punya seorang content creator ya. Either teman-teman yang jadi bintangnya atau punya tim atau admin yang seorang content creator ya. Walaupun memang kita bisa affiliate, tapi affiliate itu kan istilahnya kita minta orang jadi freelancer kan buat kita kan, untuk jualin barang kita. Nggak bisa kita istilahnya pegang 100%. Kalau ada brand lain yang mau ambil affiliates kita, bisa. Apalagi kalau affiliates kita jago jualan, ya kan? Mendingan dia jualin yang lebih gede komisinya, atau ya barang lain yang lebih menarik daripada jualin, misalnya ya, daripada jualin snack, misalnya nih Om Ardi ya, snack, ya mau dapat 10-20% kecil ya. Ada brand handphone misalnya bilang, kamu dapat 10% deh, jualin, lari dia kalau dia bisa jualan, ya kan? Saya merasa affiliate itu buat brand itu nggak aman ya, dan makin jago affiliate itu, fee-nya pasti makin tinggi. Sedangkan ya kita juga harus bikin konten dan punya in-house content creator. Nah, ini menurut saya nggak semua orang bisa. Ya, ada orang-orang yang jago. Ya, influencer-influencer yang jago bikin konten ada. Ya, tapi ini adalah menurut saya jadi professional job. Ya, kamu harus di sana bikin konten setiap hari buat jualan. Sedangkan bagi orang yang kayak saya sebenarnya lebih suka untuk punya kerjaan, ya punya bisnis yang bisa saya tinggal, saya jalan-jalan, ya saya lebih suka kayak gitu. Kalau saya harus ada terus, ya baru saya bisa jualan, ini bisnis nggak bisa ditinggal. Makanya ya, kalau saya akan pilih Shopee. Kenapa? Karena Shopee itu sampai sekarang kita bisa nggak nongol mukanya, nggak punya konten istilahnya ya buat content creator, tapi bisa jualan. Selama teman-teman itu punya barang yang bagus, ya. 3P ya, barang yang bagus, kedua konversi yang bagus, dan traffic yang bagus ya. Barang yang bagus apa? Ya produknya. Nah ini kita akan bahas ya.
di kelas ya, produknya harus bagus ya, harganya juga harus cakep ya. Kita nggak bisa ngomong kalau wah sekarang zamannya kita bisa jual produk yang penting asal kopas kita bisa jual 100% asalkan konversinya bagus dan gambarnya bagus, kontennya bagus. Kalau di marketplace agak makin sulit sekarang untuk bisa seperti itu. Harga harus bagus menurut saya sekarang ya. Bagusnya seperti apa nanti kita akan bahas ya. Konversi harus bagus ya. Ya dari foto, copywriting ya, terus judul ya dan iklan harus bagus. Memang Shopee Live ya atau Shopee Video ini akan makin di-push ya. Tapi tanpa dua itu banyak sekali seller yang bisa jualan rame ya. Tanpa pakai Shopee Live atau Shopee Video. Karena mereka bisa iklan Shopee. Nah ini kita akan bahas secara detail juga. Ya menurut saya kalau tipe sellernya kayak saya ya, saya berasa Shopee itu lebih aman karena orangnya boleh saya ganti-ganti admin ya, toko saya tetap jalan. Kalau TikTok ya teman-teman udah punya in-house content creator, begitu ganti akan dicariin. Kok mbaknya yang biasa live nggak ada, nggak mau CO deh. Nah ya. Ya kalau kayak gitu, kalau udah mulai kayak gitu gimana? Udah ketergantungan sama satu orang itu sebagai business owner sih. Tapi ya ini pendapat saya guys, ya pendapat saya. Ya jadi nggak tahu kalau menurut Om Sugeng sama Rika mau Marti gimana? Nah tapi ini ada merek ya. Sharing semenjak ikut marketplace expert dan beda toko, alhamdulillah omset growth terus setiap bulan ya, banyak banget ilmu yang luar biasa. Woi thank you Om. Ya ini dari batch 1 juga, thank you Om. Ya, kita lagi buka batch 2, tolong supportnya. Om kalau mau riset boleh Om ya. Kita udah kirim di grup ya. Silakan ya. Buat teman-teman yang batch 1 tuh riset kita kasih harganya cuma bayar modal lah istilahnya ya. Jadi silakan. Feel free ya buat reuni lagi ya. Karena kita komunitas Om ya. Mantap. Ya. Kalau Okay. bisa riset karena tetap berbeda ya dengan yang pertama karena sekarang kita 2 hari. Jadi pasti penjabarannya akan lebih dalam dan lebih banyak studi kasus. Kalau bisa riset sih. Oke ya. Wah ternyata itu Kaika Gresik, 1 hari terlalu cepat pulang-pulang cari karyawan baru buat admin. Weh, thank you Kaika. Ini juga dari batch 1 kita ya. Dari Mantap, Kaika ini Gresik. peserta terjauh ya, batch pertama dari Gresik. Ya kan paling jauh nih. Mbak Ika ya, jualannya di Lazada pun naiknya banyak itu saya tahu itu. Mantap. Ya. Oke. Nah, mau ikut gimana caranya Kak? Nah, ini silakan Om Sugeng. Oke teman-teman bisa cek masing-masing Instagram kami ada infonya atau kalau tidak bisa WA aja ke nomor cantik 0821 3366 2223 ya, gampang teman-teman ya, 0821 3366 2223. Oke saya tulis ya, nanti teman-teman akan dibantu karena nanti di sana akan ada penjelasannya ya, apa saja yang teman-teman dapetin dan ada semua materinya, teman-teman mau tanya pun bisa. Jadi di sana sudah ada rinciannya secara lebih jelas. Ya, jadi teman-teman untuk soal harga silakan WhatsApp aja tuh ke nomor cantik ya. 0821 3366 2223 ya. Nah, di sana teman-teman bisa tanya-tanya sampai puas ya. Kalau nggak puas ya tanya ke Om Sugeng. Kita sampai jam berapa buat live sampai kita Nggak tahu, mungkin sampai Instagram suruh kita berhenti aja. Kalau masih banyak pertanyaan, itu Om Mardi udah siap tuh. Om Mardi udah siap begadang itu ya. Nanti di Bandung saya siap bantu yang peserta-peserta Om, maksudnya biar untuk online-nya, untuk offline ya. Kita siap dukung. Jadi terima kasih diingatkan Om Mardi. Jadi bagi teman-teman yang kedua ini juga ada something special karena kita kan pengen setiap batch itu selalu upgrade ya. Kita juga pengen selalu lebih baik, lebih mengenal ke kebutuhan peserta. Nah yang di batch 2 ini kita nanti akan mengadakan kita belum ada nama kerennya sesinya sih. Tapi sesi itu nanti kita lebih banyak bisa ngobrol heart to heart ya gitu ya. Bisa heart to heart, tentu saja ada yang mementori dan kita merasa itu adalah satu bagian yang lebih touching ya dibandingkan hanya materi. Mungkin yang ikut kelas itu biasanya udah tahu materinya seperti apa, hanya di refresh, diingatkan. Nah, tapi ketika nanti sesi one on one ini kita bisa ngobrol dalam satu meja gitu ya.
Nah, di sanalah kita akan panggilkan, kita akan hadirkan orang-orang yang memang expert yang bisa dalam tanda petik menjadi mentor bagi teman-teman untuk membantu apa yang menjadi kendala teman-teman. Nah, ini saya rasa satu hal yang kita menyebutnya nanti acaranya networking night. Ya, gitu ya. Jadi malam-malam, biasanya makin malam tuh makin pinter, apa saja keluar, apalagi Om Ardi kalau ada cemilannya banyak makan terus, ya, dia makin keluar tuh nanti jurus-jurusnya. Nah, di sanalah kita akan, ya saya rasa itu hal yang tidak bisa dinilai dengan dengan materi ya, tapi istilahnya di sana itu kita sharing pengalaman. Kami pun banyak belajar dari para peserta yang datang. Jadi kami pun semangat untuk mengadakan batch 2 ini. Saya pun banyak belajar dari yang peserta yang lain yang datang. Gitu sih. Dan menurut saya sih memang kelebihannya kita dibandingkan dengan kalau memang ada acara yang mentornya cuma satu orang ya. Menurut saya sih kita ini lebih ke komunitas ya teman-teman. Dan saya juga percaya kalau misalnya itu nggak bisa satu arah ya. Ini memang harus dua arah dan kita justru lebih bagus lagi komunitas yang muter. Jadi kita pun makin pandai ya karena ya kita dengar banyak masalah dan dibantu oleh banyak sisi ya, dan saya merasa teman-teman yang seperti Om Ardi dan teman-teman dari alumni dari batch 1 yang udah pada mau ikut lagi, ini sebenarnya luar biasa banget ya antusiasmenya, dan itu menunjukkan kalau memang kemarin itu teman-temannya tuh banyak banget dapatnya dan pengen memberi ini ya Om ya. Ini teman-teman lagi mentor ya, anak batch 1 banyak. Iya. Ya, dan sampai kemarin ada yang biasa itu memang satu hari ya. Om nanya Om, ini nih kalau misalnya Om Botak kan sebenarnya bisa lah kasih workshop sendiri ya kan? Ngapain sih harus ngajak kita bertiga gitu? Ya, bisa. Saya rasa bisa sendiri ya, tapi saya merasa salah satu tujuan saya buka kelas ya sebenarnya untuk networking sih. Jadi saya melihat kalau misalnya saya sendiri ilmunya itu nggak akan perfect. Nggak akan ya. Saya nggak pernah klaim kalau saya itu adalah trainer yang paling jago ya. Saya bisa ngajar, bisa sharing dari pengalaman saya, tapi ilmu saya akan jauh lebih lengkap, ilmu workshopnya akan jauh lebih lengkap kalau ada Om Sugeng sama Om Rika ya, karena kategori yang kita jual berbeda ya, pengalaman dan background kita berbeda, pendidikan kita berbeda, dan network kita juga berbeda. Jadi ketika kita dikumpulkan jadi satu, plus ya teman-teman yang udah pernah ngikut ya salah batch 1 ya, kita kumpul jadi satu ya, kita ngobrol, ilmu itu kadang-kadang bukan di kelas ya, di waktu kita nyantai sambil ngopi-ngopi ya, sambil ngalor ngidul di sana. Nah ilmu itu kadang munculnya di sana inspirasinya, dan itu sebenarnya yang saya suka karena saya juga awalnya kan dari komunitas ya kita ya. Jadi kita berasa tuh kita tuh selama pandemi ini tuh kayaknya kangen banget gitu ya, berkomunitas, bergaul ya, dan di sana kita dapat wadahnya sih. Om ini pemersatu mentor-mentor ini ya. 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 Nah, pemersatu. apa bakal ada berbeda? Ya, ada ya. Kita akan ada di Surabaya tanggal berapa juga? Kita di Surabaya tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus. Jadi kenapa kita pilih tanggal itu tentu saja juga ada alasannya teman-teman. Karena kita ini fokus di Shopee, kita semua tahu Shopee itu akan mulai orderannya banyak di 99. Nah, 99 itu sebenarnya sebagai tes awal. Kalau biasanya 99-nya tidak perform, rata-rata 11-11-nya ya tidak perform. Jadi memang Shopee itu 99 dia seperti testing ya. Dia seperti testing seller mana yang siap untuk di-boost di 11-11. Makanya kita cepat-cepat adain di bulan Agustus, karena itu sebagai testing, dan kita berharap kita semua lolos tes dari Shopee, sehingga 11-11 kita pun dapat priority, seperti itu. Sampai 12-12 ya, kita semua tahu. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, nah ini teman-teman yang tanya di Bekasi kapan, di Medan kapan, ya teman-teman tunggu ya, kita akan ngiter ya. Bekasi atau Jakarta. Kenapa Om? Kalau Medan saya ikut ya. Wah, kalau Aceh pulang. Saya sekalian pulang ke Aceh. Nanti kita bikin di Aceh Om. Ya. Mantap, kita ke Aceh. Iya.
Ya. Mungkin boleh kali Om kita bikin acara apa? Kita Wisata, jalan-jalan. Ya, wisata ke Aceh boleh. Sambil cari inspirasi kepala. Iya. Siap. Ya. Tapi menurut saya itu keren banget Om. Yang ikut ini tuh punya experience yang bagus lah buat mereka berbisnis ya. Karena ya berkumpulnya juga dengan orang-orang yang udah satu level gitu ya. Kalau yang biasa saya ikut komunitas sekarang dicampur dari yang newbie, yang apa. Jadi kita juga mau grow susah juga gitu kan. Jadi memang ini tempat ajang kita kopdar, tapi yang kita obrolin itu nyambung gitu Om. Gitu kayak kemarin sama Bro Atong itu, aduh saya dikasih insight itu pulang-pulang, aduh kayak harus saya jalanin semua gitu. Kemarin ketemu dikasih lagi, ya udah kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Dan Bro Atong kalau ada di Bandung Om, jadi jangan khawatir, dia akan jadi salah satu mentor juga. Iya. Nanti saya pasti inilah sama Bro Atong juga. Dia diam-diam ilmunya banyak Om itu Om, cuman belum keluar aja. Sakti. Iya. Iya. Nah, ya teman-teman, kalau yang baru gabung bingung kita ngomongin apa, kita sebenarnya lagi ngomongin workshop kita yang akan kita buka di Bandung dan Surabaya. Ya kita belum ngomong Surabaya tadi. Bandung dan Surabaya, 2 kota ya. Bandung Juli, Surabayanya Agustus ya. Info lengkapnya tinggal lihat ke pin di postingan kita di Instagram atau tinggal di DM aja ya. Teman-teman bisa cek ya testinya, nanti ada di YouTube ya kita juga testinya seperti apa. Tapi kita ini sebenarnya percaya ya kalau kelas ini akan membantu kalian. Saya percaya, terutama teman-teman yang udah lama jualan atau ingin grow, ingin scale up, atau teman-teman yang jualan lagi turun. Nah, ya jadi untuk teman-teman yang seperti itu mudah-mudahan ketemu sama dalam berkomunikasi ini kita bisa saling cari solusinya sama-sama, ya gitu ya. Karena selalu akan ada inspirasi ketika seller-seller hebat ini berkumpul gitu guys, ya. Sebetulnya kalau penjualan lagi sepi itu tanda-tanda mau naik Om. Oh gitu ya Om ya? Berarti kayak tsunami dong Om ya? Kalau lagi kayak surut, melompat ya. Memang kayak gitu Om tanda-tandanya. Iya. Saya juga pas waktu TikTok kasih 5.000 tuh lagi surut banget, lagi betul-betul waduh, makanya saya langsung kayak gebrakan nih apa nih yang buat rame gitu. Saya udah tahu kalau lagi sepi, krisis kayak gitu ada peluang gitu kan. Saya cari tahu tuh, ini pasti ada sesuatu nih kalau sepi kayak sekarang nih, mau sepi-sepi ini mau naik juga gitu. Mau naik abis lebaran turun dulu, nanti dia lompat gitu. Kayak gitu. Mantap. Karena saat-saat sepi itu kita cari insight buat kita kan, buat apalagi nih yang bisa kita pelajari ya kan. Kita mau masuk kelas mana lagi ya kan, harus berkomunitas dengan siapa ya kan. Kadang-kadang kita suka tanya juga pendapat dari teman-teman kan, kalian gimana sih, rame nggak? Di situ ketemu tuh Om, biasanya kayak gitu. Oh ternyata kita buat ini dulu ya, kayak gitu. Kayak aku lagi sepi ketemu Karika 2 kali lipat omsetnya kan, kayak gitu. Kalau udah sepi itu pasti ketemu orang hebat Om, iya kan? Bener nggak? Bener nggak Karika? Bener. Iya kan? Tadi ada yang tanya tuh, makanya Karika kenapa senyum-senyum terus? Nah, itu kamu ditanya Rika, kenapa senyum-senyum terus? Iya. Happy dong kalau misalnya ada testimonial kayak gini gitu kan. Jadi apa yang kita kasih gitu di workshop, terus di bedah toko, ternyata bermanfaat dan ya puji Tuhannya bisa bikin teman-teman grow dan grow-nya juga signifikan. Itu sih happy banget. Iya. Aku juga terima kasih ke Karika, Om Botak ya udah direferensiin ya kan. Maksudnya memang benar-benar aku juga nggak nyangka bisa sedahsyat itu ya. Sedikit disentil langsung jalan gitu, langsung lari, kayak tadi mogok dikit dorong langsung terbang gitu kan. Iya. Gitu. Dari mobil jadi pesawat. Kayak gimana sih katanya? Om, aku tuh gini ya, kalau mau diumpamain ya, sebetulnya orang itu dengan marketplace atau misalnya TikTok ya, mau bermain di offline atau di mana aja ya, sebetulnya sama kayak orang bilang kamu bisa bawa jadi pilot nggak gitu. Kalau dia nggak tahu tombol-tombolnya apa gitu ya Om ya,
dia nggak bakal bisa bawa terbang pesawatnya kan. Nah, sebagai kita owner yang misalnya mau masuk ke dunia yang kayak jualan di marketplace, di apa, kita harus tahu tombol-tombol apa yang kita mainin gitu. Saat lagi di darat, di atas, sedang mau terbang, itu kita dan kita harus tahu gitu si tombol-tombol itu. Nah, itulah kita perlu kayak misalnya di bedah toko sama Karika itu si tombol-tombol itu kita aktifkan atau tidak gitu kan. Jadi ini harus ditekan ini gitu untuk ini gitu. Jadi saat panik kayak lagi turun kita omset, kita mainin yang ini gitu. Jadi tombol-tombol itu yang kita pelajari gitu. Nah, kalau kita udah ngerti, jadi kita slow aja misalnya udah otomatis di atas dengan misalnya tinggi berapa kita tekan tombolnya apa gitu. Yang orang yang nggak, yang kadang-kadang tuh orang pingin jual marketplace, si tombol-tombolnya aja nggak ngerti, maininnya nggak ngerti gitu. Pingin jadi pilot tapi tombolnya nggak ngerti apa yang mau dia tekan sampai di atas panik gitu kan. Gitu. Apalagi kalau lagi turun ya, lebih panik lagi gitu. Panik, makanya kita kalau naik nggak panik ya, naik nggak panik, terbang stabil nggak panik. Waktu turun, wah itu panik luar biasa. Waktu turun itu kita kesempatan untuk mencari ide kalau kita naik terus kita nggak pernah cari tambahan apa-apa lagi ilmu Makanya aku kemarin waktu di Jogja ya tanya sama mereka kenapa mereka ikut acara Lazada kan. Mereka rata-rata bilang karena tokonya lagi sepi Iya. Gitu. Nah, berarti saat lagi sepi mereka dapat satu yang kayak mentor, satu pembelajaran, ketemu kita ya kan. Nah, disitulah ternyata putar baliknya mereka untuk grow lagi gitu kan. Makanya aku bilang setiap ada kondisi yang lagi sepi itu sebenarnya ada tanda-tanda kita mau naik. Kalau kita misalnya di tekanannya sebesar perahu ya, kapal gitu ya. Berarti kita akan dipersiapkan rezeki sekitar lautan, benar nggak Om? Waduh, Marco nggak bener dia. Bener nggak? Keren. Bener nggak? Kalau kita ditekan omset, mau disiapkan yang segede lautan, emang kayak gitu. Ya, jadi buat teman-teman ya, tadi kita lagi yang baru join cari tentang acara workshop Shopee yang kita namakan Shopee Marketplace Shopee Malu batch 2 ya. Dan 3-nya nanti akan ada di Surabaya, jadi batch 2-nya ini ada di Bandung ya. Teman-teman tinggal cek ke bisa WhatsApp langsung ke 082133662223 ya. Langsung WhatsApp aja tanya-tanya ya teman-teman, nggak apa. Acara ini cocok buat siapa? Sebenarnya kita nggak discourage atau teman-teman yang baru mau mulai jualan ya, tapi sebenarnya kelas ini lebih cocok kalau teman-teman itu sudah berjualan ya, sudah minimal start lah ya. Kenapa? Karena kita ingin mengumpulkan teman-teman yang sevibrasi, bukannya kita sombong ya. Tapi lebih enak nanti ya kalau teman-teman tuh udah mulai jualan, ya seller lama lah ya, atau seller baru juga nggak apa-apa, nanti udah paham. Jadi kita larinya cepat nanti, karena yang kita bahas ini sebenarnya kalau mau dikategorikan secara materi itu udah ya intermediate ke advance lah ya teman-teman. Jadi kita akan ngobrol banyak vocab ya. Tapi kalau teman-teman masih ke sana tanya cara upload produk gimana sih ya? Iya. Jangan dong. Ya, jangan dong. Ya, bukannya kita nggak mau, kita akan info, cuma nanti akan susah nanti buat nyambungnya ke seller yang lain, karena biasanya yang ikut ini omsetnya udah wow ya. Kenapa wow? Karena saya banyak bedah toko dari peserta dari batch 1 itu udah wow, tapi tetap mau ikut ya. Kalau yang udah wow yang mau ikut ya, jadi ya kalian tahu lah ya, itu memang komunitasnya luar biasa ya. Jadi saya salut teman-teman ini gitu ya. Sekarang jam berapa ya Om Ardi? Sekarang jam berapa Om? Jam berapa ya? Baru jam 9.15. 9.15. Oh, udah 1 jam 15 menit. Lumayan. Ya, lumayan. Ya. Oke, itu aja. Itu akan menutup dari bincang-bincang. Thank you banget Om Ardi yang udah sharing-sharing hari ini. Teman-teman kalau mau kenalan ya lebih dekat, Om Ardi ini asli sampai Pemalu guys. Iya. Pemalu ya. Iya. Aku Pemalu. Iya. Iya. Kalau
Tapi kalau udah kenal, aku suka sharing gitu. Nah, Om Ardi suka pemalu. Kalau teman-teman lihat di jalan, ya jangan lihat di jalan. Kalau lihat di jalan, ketemu dia ya kalau bukan di dalam kalau kenal aku nggak akan sharing ya. Tanya Om Ardi ya gini nggak akan. Tapi kalau udah kenal, wah itu dari kata-katanya ya, dari mulutnya keluar kata-kata yang bijaksana. Ya itu. Kalau kenal sama Om Ardi ya, mau kenal sama Karika ya, di sini banyak fansnya Karika, di sini semuanya pada banyak komen Karika ya. Kalau mau kenal sama Om Sugeng yang bijak ya, yang sabar kalau ngajar ya, dan saya tukang rusuk yang bikin semuanya seru ya. Nah ini teman-teman bisa ketemu sama kita, jadi komunitas kita gabung ke batch 2 dan batch 3 di Surabaya. Jadi teman-teman Jawa Timur batch 3 di Surabaya ya teman-teman ya. Yang sudah minta kelas Surabaya join yang Surabaya ya, karena banyak banget teman-teman Jawa Timur bilang, Jawa Timur kapan kak? Nah ini kita udah buka nih ya Surabaya. Jadi ya tunggu kita ke Surabaya. Ini perdana kita ke Jawa Timur. Biasa kita di Jawa Barat atau Jawa Tengah kemarin. Sekarang kita di Jawa Timur. Ya. Keliling Indonesia Om, siap. Ya. Medan ditunggu lah, karena yang belum banyak kalau Medan. Soal Medan ongkosnya berat kita. Ya kalau Medan nanti kita kulinernya susah kalau. Nggak kuat nanti kita iman ya kalau buat kuliner di Medan, mantap. Kulinernya banyak banget, benar. Okay. Makassar, wah Makassar ya, ditunggu juga lah Makassar. Wah ini kemana-mana nih Om Sugeng. Tapi thank you banget buat teman-teman antusiasnya malam ini. Ya jangan lupa DM aja ya, salah satu dari kita ya, DM aja kalau mau tanya-tanya ya. Mau curhat juga boleh ya, asal jangan nyender ya, karena nggak boleh sih juga kalau misalnya DM ya. Oke, thank you semuanya, selamat malam. Thank you Sugeng, thank you Karika, selamat malam buat teman-teman. Sampai jumpa thank you semuanya. Oke, malam. Thank you Om Ardi, thank you. Ya, sama-sama Om Sugeng. Ya. Marketplace Expert Class, sukses!